yang waktu apa yang waktu mulai tertarik gitu sama keluarga orang Nang Uda waktu Kak Melita yang nyanyi Yesus yang ku percaya itu. Di situ kayak mulai hebat lah ya gitu bisa kayak gini. Baru apalagi waktu nyanyi Tuhan tahu itu nonton aku kayak gimana ya Nang Uda bangga nengok Nang Uda bisa gitu jadi bisa lah dibilang orang tua yang berhasil orang tua yang kayak ngedidik orang Kak Melisa itu emang apa yang diinginkan Tuhan nang usaha Nang Uda kayak ngedidik orang Kak Melisa itu nggak sia-sia selama hidupnya gitu kan sampai kayak mana lah gitu ya Nang Uda yang kayak bikin aku makin yakin lah yang bikin aku yakin gitu makin percaya kalau Tuhan itu ada karena mulai maaf ya Nang Uda kalau ada perkataan yang menyakiti hati kayak bisa gitu ya tanggal tanggal kelahiran sama tanggal berpulang dipanggil Tuhan sama mulai di situ aku terkejut lagi tuh kan Syok, bisa kayak gini rupanya ya kayak gitu baru paling bangganya itu Nang udah bisa berhasil melewati sampai saat ini Nang udah masih bisa ketawa masih bisa ke sana ke sini bersaksi kalau Tuhan itu kayak emang benar-benar baik baru lagi Nang udah aku kan kayak cerita lah sama orang opung cerita sama orang opung opung tahunya ada lo eh, si baru pernah aku bilang gitu karena baru pernah kan yang udah sudah buta kakak kakak udah pulang dia maksudnya tapi udah apa ya orang itu nyanyi nyanyinya kayak gini ku bilang kayak gitu ku Kalau dari tunjukin lah marga, dari marga, Diva itu marade sama dia, sama mereka. itu kan apa lagi tuh kayak aku bilang kayak gini opung tahu nggak kayak aku ceritakan lagi tuh kayak maksudnya aku ceritakan lah kayak mana sedikit yang aku nonton di podcast aku ceritain lah sama Opung kan Opung umurnya kalau nggak hampir udah mau 78 tahun lah nang udah kan aku tunjukin lah video Kak Melisa yang nyanyi Somar yang itu yang waktu di Indonesia itu kan nangis lah Opung nangis nangis katanya kayak gitu nangis Opung waktu denger lagu itu kan katanya kayak gini berhasil lah maksudnya kan tapi berbahasa Batak kan berhasil kali lah orang tuanya itu ada yang mendidik anak-anaknya itu kayak gitu nih orang tua yang harus dicontoh katanya kayak gitu kan nangis tapi om sambil ngomong kayak kalau kalau bisa lah dibilangnya nang udah kalau keluarga kami lah keluarga kecil lah kalau bisa bangga nengok nang udah bangga nengok udah kalau emang benar-benar di tahap ini emang bisa melewati ini semua gitu kan kayak baru pun nang udah waktu menengok-nengok orang Kak Melisa pun orang Kak Melita kami pun masih juga kayak nonton-nonton podcast yang lama itu kayak bisa lah aku bikin orang Kak Melisa sama Kak Melita itu kayak jadi motivasi lah bagi itu kan kayak mana hidup yang benar kayak apa yang hidup yang benar walaupun agak sedikit nang udah baru nang udah agak maksudnya eh, yang aku bilang sama nang udah pokoknya Nang udah apapun yang udah apa yang Nang udah rasakan orang abang-abang rasakan. Semua luapkan sama Tuhan ya Nang udah jangan berlarut-larut kesedihan lagi. Karena kayak walaupun kayak yang Nang udah bilang kayak podcast yang kemarin, suatu saat nanti kita kan pasti akan bertemu sama mereka. Karena Nang udah pun masih harus bisa masih menjaga orang orang abang-abang Rinaldi gitu kan. Maksudnya jangan sampai orang aku pasnya kayak gini, aku jangan sampai orang kayak merasa gak bisa bikin orang nang udah senang, apa bahagia senang gitu nang udah. Pokoknya aku bilang sama nang udah, sehat-sehat lah orang nang udah, panjang umurnya. Harus masih bisa menengok nang udah di apa gitu di podcast podcast lain harus masih bisa tengok ketawa nang udah aku kalau nengok nang udah dimanapun podcast dimanapun wajibku nonton sampai mau hampir 1 jam pun hampir mau 1 jam pun terus aku nonton karena tengok senyum nang udah itu senyaman itu
waktu sebahagia itu nengok senyum Nang Uda. Apalagi ini Nang Uda. Bersyukur buat tak pasca yang ngizinin aku masuk. Bisa langsung ngobrol sama Nang Uda. Dengar tuh pas kali bersyukur. Tuh Iya. pas kali itu boruku tuh. Kakaknya Melisa Melita sebenarnya itu. Iya. Iya, kakaknya Melisa Melita itu. Dari Marga, Melisa Melita manggil kakak. Dan Melisa Melita itu tahu, tahu Parna itu 63 marga kan? Dia tahu, Iya Nang. dia hafal. Waktu itu ada yang deketin Abang Rinaldo, itu dia mereka marah, itu abangmu gitu. Jadi mereka tahu hafal, harus hafal. Karena itu tidak boleh saling ngambil kan. Mengenai lagu yang tadi Somar lapatan marende marong melodu matea judi ngolukon mania tupama bahen akan adegan satari dasar Barna tua tuan itu lagu sesuai perintah kelima. Hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu di tanah diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu lagu sesuai perintah kelima. Karena banyak orang Batak, kami berani karena kami sama-sama Batak. Banyak orang Batak bikin tugu, bikin tugu orang tua, bikin pesta. Wah, gitu. Kerbau setelah orang tuanya nggak ada gitu. Itu tante ceritain ke Melisa Melita, "Ma, ini lagunya apa sih? Kok Mama suka banget denger lagu ini?" gitu. Tante ceritain itu artinya apa. Akhirnya mereka suka lagu itu. Jadi lagu Batak yang paling mereka suka itu. Jadi mereka mengerti gitu. Jadi buat kalian juga tante pesen, selagi masih punya orang tua, hormati. Karena itulah Tuhan yang kita lihat. Bagaimana kita menghormati Tuhan yang tidak kita lihat sementara kita tidak menghormati Tuhan yang kita lihat. Itulah Tuhan yang kita lihat. Jadi Melisa Melita tahu banget arti lagu itu. Makanya mereka kalau pulang kampung sayang banget orang-orang sama mereka. Karena mau diajak nyanyi lagu itu. Dan satu lagi, Melisa itu tidak mau nyanyi Mardua Holong. Dia nggak mau disuruh berapapun, nggak mau dia nyanyi Mardua Holong. Padahal Mardua Holong itu lagi viral kan. Orang banyak nyanyiin itu di pesta-pesta gitu. Tapi dia nggak mau. Karena Mardua Holong itu tentang perselingkuhan. Jadi dia nggak mau. Dia nggak mau. Dia setiap lagu ditelaah dulu, diartiin dulu semuanya, mau Inggris mau apa, makanya lagunya dia benar-benar harus tahu dulu makna lagu itu baru dia mau nyanyikan. Benar-benar. Gitu. Ada yang mau nanya lagi? Salam sama Mama ya Diva ya. Sama Opung, Opungnya baru apa? Baru marbun Nang Uda. Ya salam ya. Siap-siap Nang Uda ya. Harus ketengok Nang Uda panjang umur walaupun dari sosmed lagi itu. Amin. Amin. Doakan kami, buat semua yang di sini, doakan kami tetap kuat. Amin Nang Uda. Dan kita sama-sama berjuang, bersatu saat kita ketemu Melisa Melita di surga lagi. Amin, amin. Amin, amin. Berjuang, harus setia sampai akhir. Salam sama orang abang, sama orang Uda ya Nang Uda. Yenang ya.
Ada yang mau nanya lagi? Jenly, diam-diam. Halo Tante. Halo, Jenly. Tinggal di mana? Saya dari Pontianak Tante. Wow, jauh di Pontianak. Pernah ketemu Melisa? Melita? Sana? Kak Melisa sama Melita belum pernah ketemu. Ketemunya lewat online aja. Mendengar Udah lagu-lagu tua. mereka sangat diberkati sih. Aku juga ada itu kok, ada beberapa beberapa kali apa ya, kayak mendengar gitu kan liriknya sangat-sangat memberkati saya sih, Tante. Jadi saya juga bisa merasakan apa yang Tante rasakan, kehilangan sosok sosok apa yang kita cintai, kita sayangi. Semangat ya Tante. Ya, terima kasih ya, Jenly ya. Saya juga ada apa ya, cover juga lagu-lagu Melita Tante. Oh, ya. Ada cover terus nanti bulan depan juga ada record lagi lagunya Melita lagi. Sukses Saya ya. suka sekali. Ya, Iya, semoga sukses ya. Itu juga iya, pelayanan. Pelayanan. Apa yang kita sanggup lakukan, itu juga pelayanan kok. Memperbanyak iya, itu pelayanan juga. iya pelayanan juga ada sih Tante di gereja. Saya juga lagi ngulik-ngulik lagunya Melita yang beberapa lagu Melita yang penolong dalam kesesakan, terus penolong yang setia lagi ngulik untuk cover di musik tradisional China. Oh iya. Oh, Wow. ya, keren. Lagi ngulik sih, doain aja bisa ngulik. Agak susah Ya, sih ininya. tuh. Tuhan Nanti tolong kalau pasti. udah sukses saya kirim ke Tante. Ya, makasih ya. Ya, sama-sama Tante. Ini kan niatnya baik, niatnya untuk melayani. Tuhan tolong. Kami pun kuat. Orang lihat kami kuat, sebenarnya kami masih rapuh. Tanpa topangan doa dari kalian semua, Tante percaya dari orang-orang yang mengasihi kami, dari kalian yang sayang sama Melisa Melita, dan masih banyak orang di luar sana yang selalu berdoa untuk kami. Itu kekuatan kami. Pasti Tuhan dengar kok. Tanpa itu, mungkin ambruk juga. Karena terlalu sakit. Sangat sakit. Makanya Tante bilang sama Paskalis, orang yang belum pernah ngerasain, nggak bakal tahu sakitnya seperti apa. Karena tidak terungkapkan. Kehilangan orang tua, kan kita udah berpikir, oh orang tua pasti lebih dulu. Karena lebih tua. Kita udah berpikir itu. Kalau terus, kalau dalam keluarga, kalau nggak suami, istri duluan gitu. Pasti itu udah berpikir seperti itu. Tapi pernahkah orang berpikir akan ditinggal anak duluan? Gak ada pernah khotbah. Kalau anakmu meninggal, kamu begini-begini. Gak pernah ada yang khotbahin seperti itu. Kenapa nggak pernah ada yang khotbahin seperti itu? Karena sangat terlalu sakit. Ngebayangin aja sakit. Kalau orang tua kita meninggal, ya kita mikirlah, pastilah lebih tua yang duluan gitu. Tapi kalau yang lebih muda duluan, harusnya dia yang menguburkan tante. Dia yang antarkan tante sama om. Tapi ini
Kebalikannya, bahkan kami 2 kali. Kalau nggak dekat-dekat Tuhan, mungkin gila kali ya. Itu makanya sering tante saksikan, gak gila aja udah puji Tuhan. Itu karena kekuatan doa-doa dari kalian. Kalian yang sayang kami, yang kalian yang sayang Melisa Melita, fansnya semuanya. Dan masih banyak di luar sana yang hamba Tuhan. Bahkan yang tidak tante kenal, bahkan di luar eh, agama kita, saudara sepupu kita. Mereka berdoa buat kami juga. Itu Tuhan pasti dengar semuanya. Jadi terima kasih buat semuanya kalian yang sudah mendukung Melisa Melita. Dia sering bilang, "Mah, Dedek nanti mau Zoom, jangan diganggu ya." Jam berapa? Soalnya kita mau doa nih. Tuh, kita harus doa. Tuh, jam segini, Mak. Itu. Ntar udah selesai, nanti Dedek langsung kabari. Waktu sama Melisa juga begitu. Kami Zoom, Mak. Mama kami mau Zoom. Anak yang baik, anak yang terbuka, dan tante mau perlakukan mereka itu seperti teman. Apa-apa curhat, apa-apa curhat, semua curhat. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada rahasia, tanyain aja, nggak apa-apa. Ada yang mau nanya? Silakan. Silakan. Aku deh Tante nanya lagi boleh ya? Boleh, boleh. Boleh. Ini Ayo. kan yang podcast terbaru itu kan kalau nggak salah Tante sempat cerita nih katanya Tante nggak bisa tidur selama 6 bulan. Nah sekarang gimana Tante? Apakah sudah membaik atau masih kesulitan tidur gitu? Yang selama 6 bulan itu waktu Melisa. Oh, kalau sekarang udah nggak kenapa-napa kan ya Tante ya? Udah bisa tidur dengan lebih baik mungkin. Sekarang Tante masih minum obat tidur. Oh, iya nanti perlahan semoga dosisnya berkurang terus bisa lepas juga pasti. Amin. Jadi Ya, waktu itu Melisa, kami memendam sakit masing-masing. Karena fokus ke Melita nih. Jangan sampai dia tahu kita sedih. Padahal dia tahu, pasti dia tahu. Karena yang bikin ramai di rumah itu Melisa Melita. Jadi satu aja di antara mereka berdua nggak ada, udah sepi rumah. Yang bikin ramai mereka, yang manja mereka, manjanya minta ampun. Diajak manja oke, diajak dewasa oke, diajak firman, ajak bahas firman oke. Oke, kalau dulu setiap Sabtu kami jarang di rumah begini. Kami udah pasti di gereja. Sabtu Minggu kami udah di gereja. Udah pasti. Mereka itu nggak pernah tahu pergaulan di luar sana, nggak pernah tahu, nggak berani sendiri, bahkan ke Indomaret di belakang rumah nggak pernah sendiri, takut karena nggak pernah sendiri. Itu tadi di dekat sini ada food court, dia malah tahu food court itu dari teman sekolahnya. Ada food court depan rumah lo, kenapa nggak tahu? Oh iya, di mana yang ada lampu-lampu itu ya? Dia naik ke atas, lihat dapnya. Oh ya mak, itu ada lampu-lampu, itu food court ya mak, gitu. Karena nggak tahu, saking nggak taunya gitu. Pulang sekolah kan diantar dijemput, dia taunya udah nyampe sekolah pulang, nyampe sekolah pulang. Hari Sabtu Minggu di gereja nggak tahu apa-apa. Jadi begitu dia nggak ada, ya tante rasa bersalah itu ada 6 bulan minum obat tidur tapi nggak bisa tidur. Sampai tante minta lagi tambah dosisnya, dokter jangan kasih. Itu memang sedih banget, sangat sedih. Semua yang disaksikan Melita itu, cuma dia nggak mau terlalu dalam. Kan dia suka bilang kan, saya di sini bukan bercerita biar dikasihani, bukan mau cerita-cerita sedih gitu kan. iya iya kalau Karena kesaksian kayak gitu. ya bukan mau cerita-cerita sedih. Tuh. Tapi kalau sedih, sedih banget. Sedih
banget. Tante berani buka karena ya dia udah nggak tahu, dia udah enak-enak sama Tuhan Yesus di sorga. Sedih banget tuh. Sebagai orang tua, hidup mereka itu lebih dari cukup waktu kecil. Sampai SMA. Orang-orang tahu, teman-temannya tahu semuanya. Sampai SMA. Tapi setelah mau kuliah, kami kena tipu, terjun bebas minus, sampai minus. Bayangin orang yang tadinya punya, jadi nggak punya apa-apa. Makanya jadi mereka nggak kaget. Mereka selalu bilang, kalau lihat orang kaya sombong, selalu bilang, ah saya udah pernah rasain kok. Sama aja. Orang kaya makan nasi, orang miskin makan nasi. Kenyang stop. Pasti jawabannya begitu. Orang kaya makan nasi, orang miskin makan nasi. Kalau udah kenyang stop, nggak masuk lagi tuh makanan. Prinsipnya mereka berdua kayak gitu. Pengen mereka, Melisa itu pengen jadi role model. Itu selalu cita-citanya. Dan dia bilang dia tidak akan mau menikah. Melisa itu bilang dia tidak akan mau menikah. Itu sempat tante bilang, jangan, kakak harus menikah. Dia bilang enggak, kakak nggak mau menikah. Buat apa menikah? Ada Tuhan Yesus yang cinta kakak, ada papa mama yang cinta kakak, ada Bang Ado Bang Onal yang cinta kakak, ada Dede yang cinta kakak. Buat apa menikah? Dia pengen hidupnya role model. Memang hatinya benar-benar untuk Tuhan. Jadi Melita itu ngekor ke dia terus. Apa kata kakak, apa kata kakak, pokoknya apa kata kakak lah. Pokoknya. Jadi waktu tante ketergantungan obat itu, bukan ketergantungan sih, harus minum obat tidur walaupun nggak mempan 6 bulan itu. Itu Melita bilang sama Rinaldo, Mak, jangan, tolong lepas. Sempat kebablasan, udah lepas hari ini, nggak bisa tidur, minum lagi besok. Udah lepas dulu 2 hari, ditantang nggak bisa tidur. Jadi setiap malam tante itu trauma, takut nggak bisa tidur gitu. Trauma. Udah 3 malam nggak minum obat tidur. Begitu malam tiba, takut nih, bisa nggak tidur nanti, bisa nggak, karena bayangan Melisa datang terus, rasa bersalah datang terus, intimidasi datang terus, si iblis itu mengintimidasi tante terus, datang terus, dan Melita nggak tahu. 3 bulan kami tidur bareng, dia nggak pernah buka ke siapa-siapa kan. 3 bulan kami tidur bareng sama sama Melita, sama Om, buat jagain dia karena kami takut dia nangis. Tapi kebablasan juga, tetap nangis. Ya sudah, mau diapain? Gak pernah bahkan makan bareng di meja makan, gak pernah. Karena gak kuat, gak ada Melisa di situ. Karena kami itu kalau mau makan, jam makan kami ada antara jam 6 ke jam 7, paling lama itu jam 7. Kami udah makan, jam 7 pas setengah 8 gitu, udah makan, doa kami giliran, harus giliran, doa makan pun giliran. Kalau makan siang, kalau makan pagi ya namanya mau sekolah ya, buru-buru siapa aja yang pengen cepet gitu. Itu karena tante harus antar jemput mereka terus. Jadi walaupun dekat tetap jemput ya. Padahal sekolahnya segeng gitu, cuma dekat banget. Dekat sekali. Dia istirahat aja kedengaran ke rumah. Wow. Iya. Dia istirahat, bel kedengaran ke rumah. Dekat sekali. Cuma ada berapa rumah? 2, jemputnya foto lagi 5. Naik mobil. Iya, Om nggak boleh lihat mereka jalan kaki. Sampai dia bilang, Mak, boleh nggak jangan kasih tahu Papa? Kita pengen jalan kaki.
Boleh nggak? Benar. Ya udah, boleh mak, pengen rasain mak. Ya udah tante bawa tuh 2 payung. Mereka pakai payung, ya udah jalan aja pakai payung. Tante yang bawa tasnya mereka. Itu. Karena saking pengennya jalan kaki. Boleh nggak mak? Dan dari sejak sekolah sampai SMA nggak pernah tante kasih uang jajan. Tuh anak. Nggak pernah sampai SMA, nggak pernah tante kasih uang jajan. Bawa bekal dari Setiap rumah ya. bawa bekal. Wah, Bawa bekal. hebat sih. Berarti nggak tergoda dengan makanan di kantin ya. Karena tante selalu bilang, karena kami kan Sabtu Minggu pasti di gereja ya. Gereja Tiberias itu kan banyak kan di mall gitu. Udah pasti kan ke mall gitu. Iya, iya. Apa yang kamu lihat minggu ini kamu pengen makan, ayo beli sekarang. Jangan pernah jajan-jajan di luar, di kantin-kantin di luar jangan. Jadi nggak pernah. Tapi tetap tante pesankin ke kantin kalau anak saya misalnya mau minum atau apa, pengen dia temennya ada makanan, tolong dikasih ini boleh, ini jangan gitu. Tunjukin. Ini boleh, ini jangan. Mereka tahu tante gimana sama mereka. Yang di kantin itu tahu. Jadi kalau hari Jumat tante tanya, tadi anak saya ada utang nggak? Enggak, Bu, enggak ada utang. Ada jajan enggak? Oh, enggak ada yang jajan. Tuh. Jadi mereka enggak pernah minta jajan. Bawa bekal dari rumah. Tante kasih bekal, pasti. Pagi-pagi minum susu dulu. Pasti. Kasih bekal dari rumah. Satu nasi, satu buah. Karena kan nanti jam 4 kan, jam 3 udah dijemput lagi kan. Dan mereka Oh. enggak pengen gitu lihat temennya jajan. Enggak ini mereka. Hmm. Enggak jajan. Nggak kayak saya mah lapar mata, tante lihat apa dikit langsung beli. Milih pasien. Karena orangnya memang susah makan dari kecil. Ah, pantesan pada kurus semua ya. Iya. Tante udah bawa ke dokter. Itu ke mana-mana loh dokternya. Dari obat yang racikan, yang murah, yang mahal, katanya vitamin I kan bla 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 semuanya dikasih. Tapi kata dokter nggak apa-apa nanti biar langsing. Nggak apa-apa Bu. Iya ya. Itu. Kalau Oke, sekarang tante. sih minum obat tidur. Tapi karena Hmm. tante sakit, tante ini sakit tiroid. Oh, iya iya. Semoga cepat sembuh ya tante ya. Jaga kesehatan, jangan kecapean juga. Ya, amin. Amin. Sehat lah. Amin. Oke. Oh, ini kayaknya ada yang mau nanya lagi nih di kolom chat, cuman katanya malu, katanya. Ayo nggak Malu, apa-apa, malu. tanya aja. Jangan malu-malu, guys. Ayo Ayo yang tanya. mau nanya silakan boleh. Iya. Ini tante tadi sebenarnya pengen pergi sama Om. Tapi karena pas kali sudah bolak-balik nanya dan tante udah iyain kan, tante hargain gitu. Karena kalian juga menghargai Melisa Melita. Tante juga harus menghargai kalian. Masih banyak, Tante. Wah, makasih banyak tante. Kita jadi Makasih banyak terharu Tante. nih sampai disempetin waktu buat ngobrol nih. Padahal kita juga Iya, ngobrolnya apa ya? Maksudnya kayak ya kan bisa di lain waktu juga sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi tante sampai sengaja nyempetin waktu gitu. Thank you banget tante. iya, kan udah janji. Udah janji kan tak pas kali sudah lama bilang jangan dulu, jangan dulu. Tante selalu bilang jangan dulu karena satu sisi tante mikir takut nangis. Hmm, iya iya. Pasti kebayang, Mei sama Dita pasti kebayang. Terus selama ini tante nggak dibolehin sendiri di rumah.
Sekarang pun ada Bang Ado sebenarnya. Nggak boleh tante sendiri. Cuma hari apa ya kemarin itu yang tante ketiduran itu ya. Itu Abang Ado karena harus masuk kantor. Itu pun dia cepat pulang jam 3 udah di rumah. Ya pas Selasa ya tante ya berarti ya. Iya, udah dimulai. Tuh. Iya, jangan sendirilah tante di rumah. Saya juga orangnya takut kalau sendiri di rumah. Tante sih nggak takut. Mereka yang takut. Takut Oh, mamanya udah tua, kenapa-kenapa. Takut mamanya nanti malah ngeraung-raung dipikir. khawatir ya. Ya. Selalu Iya, ditanyain aman nggak gitu. iya gitu, ditanyain. Bolak-balik kita, Mama lagi ngapain? Mama udah makan belum? Mama tidur Aman siang nggak di belum? rumah? Iya. Tante mau udah makan belum? Mau makan apa? Gitu. Ribut jadinya, jadi nggak bisa tidur jadinya. Ditanyain bolak-balik. Gitu. Ini ada yang mau ngomong lagi? Enggak. Yang mau Tuh. bertanya bisa. Ayo, ada yang mau bertanya? Kak Evi mungkin mau bertanya. Open cam dong, biar tante lihat wajahnya. Lagi di kantor, Bu. Hmm, Tapi aku mau nanya sih, Bu, sebenarnya. iya. Yang mana nih yang mau nanya? Tapi kalau misalkan Bu nggak mau jawab, nggak apa-apa ya. Iya, yang siapa ini? Open cam dong, siapa yang mau nanya ini? Lagi di kantor, Bu. Oh iya, oke. Eh, aku ada mau nanya dua, Bu, sama Bu. Tapi kalau misalkan Bu tidak Bau, mau bau menjawab, apa ini? nggak Makanya apa-apa ya. Mbak bau. Makanya baru apa? Baru tari horan, Bu. Tari hora. Termasuk apa itu? Termasuk karena Pasar bukan. Ibu, Enggak ya? Pasar Ibu. Oh, pasar ibu. Ayo tanyalah. Eh, izin ya, Bu. Oke. Eh, apa kenangan yang paling membekas yang Bu ingat bersama Melisa dan Melita yang selalu Bu rindukan sampai sekarang? Kenangan yang paling membekas di hati Bu gitu. Baru yang kedua, apa yang membuat Bu tetap berdiri dan terus melayani Tuhan sampai sekarang? Oh, kenangan dulu ya. Iya, yang paling membekas di hati Bu sampai sekarang gitu. Semuanya membekas. Semuanya menyenangkan buat sama mereka. Semuanya. Melisa bikin kue, dia coba bikin kue, dia bareng Bow, dia bareng Bow nih. Tapi yang dipanggil Dede, Dek, cobain dong, gitu. Kan mamanya, cobain dong, kakak bikin kue, tuh, bukan mamanya. Semuanya, semuanya menyenangkan sama mereka. Kalau tante marah-marah, mereka itu ngepel iya. Biarpun udah artis, Melita itu masih ngepel. Iya, Hmm. bersihin kamar sendiri. Waktu mereka masih ada Melisa, oh bersihin kamar masing-masing, semuanya. Bersihin kamar mandi masing-masing. Sama Rinaldo Ronald. Terus ruang tamu itu pasti mereka berdua kerjain. Satu ngepel, satu nyetrika. Pasti, pasti itu dikerjain. Biarpun mereka udah dibilang orang artis, tapi mereka kan nggak ngerasa artis. Mereka selalu bilang bukan artis, mereka pelayan Tuhan. Hmm. Ngepel, nyetrika. Kalau tante bilang
Ini setikaannya nggak rapi. Ah, udahlah mama, udahlah, nggak diliatin orang juga. Tuh. Tapi kan udah disetrika itu, udah kena tadi gitu. Masih nyetrika tuh. Nyenengin semua kalau tante mau ke pesta. Orang Batak kan ke pesta. Yang dendarin tante berapa? Siapa? Mereka berdua. Berebut tuh. Yang bikin ini sebelah sini kakak, yang sebelah sini dede. Terus nanti yang rapiin siapa gitu. Rambut mama gitu. Berkesan semuanya. Berkesan. Terus kalau mau makan, kita pergi keluar, tante ada syaratnya. Berani tunjuk makan, makan di mana, berani tanggung jawab, habiskan. Kamu mau makan apa? Papa mama beli, pasti beli. Tapi habiskan. Ingat, 5 roti, 2 ikan, sisanya 12 bakul. Dari mana tahu 12 bakul? Karena dikumpulin. Tuh, itu tante ajarin sama mereka. Karena dikumpulin, jadi nggak boleh sisa. Pasti habis. Dan satu ayat yang selalu tante, om, kami ajarkan ke mereka. Kolose 3 ayat 23. Baik kamu berdiri, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Jadi untuk kuat, satu lagi, kenapa masih bisa kuat berdiri, bahkan bersaksi sekarang? Di hati tante, hanya berpikir untuk melanjutkan cita-cita mereka. Siapa lagi yang melanjutkan itu kalau bukan kami? Mungkin harus kayak gitu jalannya. Ya sudah, mau gimana? Nggak ada pilihan. Seandainya mereka balik, bisa balik. Apapun taruhannya, kami mau tukeran. Tapi kan nggak mungkin. Gitu. Hanya Tuhan Yesus yang memampukan. Itu tadi karena banyak yang mendoakan kami. Kita percaya itu. Terjawab ya. Iya, makasih Bu. Sama-sama. Kalian masih muda-muda. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Biar kita ketemu sama mereka suatu saat di surga. Dunia tidak semakin baik. Dunia semakin jahat. Sangat tragis. Ya. Cantik-cantik semuanya, ganteng-ganteng semuanya. Tante senang kalian, walaupun Melisa Melita udah nggak bersama kita, kalian masih ingat mereka. Tante senang banget. Ya, hebat kalian. Ya. Dan teruskan persahabatan kalian ya. Ya, Tante. Ya, Suatu saat kita ketemu di surga. amin. Sama mereka. Ya. Kita di sini sebagai anak muda ya, kita kan punya role model yang sangat-sangat luar biasa. Jadi kita harus bisa ikut teladan dari mereka, kita sebagai anak muda. Terima kasih banyak Tante. Iya, sama-sama. Ada komen di sosial media yang menyalahkan kami tentang Melita yang masih udah sakit, masih dikasih pelayanan ke Malaysia. Itu sangat menyakitkan bagi kami.
Karena mereka nggak tahu perjuangan kami ngebujuk Melita biar jangan pergi pelayanan. Tidak ada orang tua yang mau anaknya tersiksa. Udah dilihat sakit tapi dipaksa gitu. Bahkan Feli pun tahu, tante pernah marah sama Melita. Jadi jangan pelayanan dulu, istirahat dulu gitu. Tapi dia tetap bilang, Mama jangan larang-larang anaknya pelayanan. Mama nggak boleh begitu. Kakak nggak suka. Orang nggak tahu, kami itu pelayanan, tante itu pelayanan bawa oksigen. Iya, sampai sekarang masih ada oksigennya, tante simpan. Orang nggak tahu. Orang-orang yang berkata itu nggak tahu perjuangan kami ngebujuk-bujuk Melita tuh. Kami bawa oksigen. Kami bujuk dia biar naik kursi roda. Karena dia bilang dia harus pelayanan. Kakak itu melayani sampai akhir. Kalau kakak bisa, Dede pun bisa. Dari kecil anak ini, kalau kita bilang jangan pelayanan dulu, hari ini hari Minggu, jangan dulu, kurang enak badan, jangan dulu, jangan dulu. Justru kita yang kayak dia nggak nyalahin kita gitu. Mama jangan begitu. Mama nggak boleh begitu. Jadi orang nggak tahu. Sampai sekarang tante simpan tuh oksigennya. Orang nggak tahu. Seperti apa kami harus doa puasa biar Melita sembuh. Orang nggak tahu. Sampai ada di IG tante, Melita itu nyanyi pakai gaun warna marun. Perhatiin nggak? Nah, iya. Ya, itu di pernikahan. Kami minta biar diganti. Tapi si pengantin bilang, kita doa puasa yuk. Saya maunya Kak Melita. Kami semua doa puasa. Puji Tuhan, dia nggak pakai kursi roda, nggak pakai oksigen waktu itu. Kuat. Emang hatinya melayani. Dia nggak takut kematian. Dia tahu dia bakal pulang ke rumah Bapa di sorga. Dia tahu dia bakal ketemu Melissa di sana. Dia nggak takut. Tapi buat tante, buat kami tuh sangat sakit. Sakit. Jadi dengan omongan orang itu, ini orang asal ngomongnya, dia nggak tahu perjuangan kami. Malah Rinaldo bilang, kami pergi ke Malaysia itu seizin dokter loh. Dokter spesialis internis. Oh bagus, udah terkenal di Jakarta. Itu seizin dokter. Itu kami sengaja memang syaratnya harus pakai kursi roda. Syaratnya dari kami. Harus. Karena dia ngotot. Jadi orang nggak tahu seperti apa kami. Sepertinya orang mikir dia lebih sayang Melita daripada mamanya gitu. Aduh, sangat disayangkan gitu. Aduh Tuhan, omongan orang gitu. Tapi ya udahlah. Mungkin juga dia sayang sama Melita, cuma dia nggak tahu cara penyampaian sayangnya dia. Ini anak nggak bisa ditahan. Kalau bagian pelayanan nggak bisa ditahan, malah jadi
kita kayak dibikin emosi jadinya. Ya, Iya, karena kita maunya istirahat, dia nggak mau. iya, Hatinya di situ. Jadi kalau ada orang kayak gitu, ya sudahlah. Mereka nggak tahu sebenarnya apa yang kami alami. Emang kami bakal tahu, bakal begini. Nggak tahu kan, kalau tahu juga saya peluk-peluk aja mereka berdua. Saya peluk-peluk aja. Nggak usah ditinggal, nggak ada diapa-apain gitu. Itulah Melita. Lebih kuat iman mereka dari kami. Dia nggak takut. Dia nggak takut, benar-benar nggak ada takutnya. Dia tahu dia pulang ke rumah Bapak di sana enak. oh, Dia hanya bilang semuanya masalah waktu. ya, Mungkin pernah lihat podcast dulu pertama waktu Melisa berpulang, dia bilang itu kan cuma masalah waktu. Dibilang kan iya, benar-benar. di rumah pun ke kami selalu dibilang itu semua masalah waktu, Mak. Semua bakal pulang, Mama pulang, Opung pulang, Papa pulang, semua. Gak ada yang abadi di sini. Yang masalah pulang kemana, itu harus kita pikirkan. Agak ngeri punya punya anak imannya seperti itu. Agak ngeri bener. Bahagia iya, agak ngeri. Ini orang nekat gitu. Karena cintanya ke Tuhan. Iya, Iya kan? benar, benar. Iya, takutnya di luar sana kan enggak semuanya setulus-tulus orang. Benar. Iya, se apa ya tante? Eh, sangat-sangat aku ini maunya cuma sama Tuhan gitu. Iya, iya, seperti firman Tuhan di aku waktu dikandung ibuku pun aku udah tahu tuh. Ya Ya, kan? Ada ya. firman Tuhan udah rancangkan waktu aku dikandung ibuku gitu. Jadi seperti tante pikir, oh iya ya, cuma tante aja yang nggak tahu, maknya nggak tahu gitu. Gitu. Di lagu itu tante lagu kita membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku kembali sudah benar-benar Semua. akhir nggak bawa apa-apa, pulang juga nggak bawa apa-apa. Jadi benar yang kalau Melisa katakan apa sih yang mau dicari di dunia? Kayak semua cuma-cuma harta, aduh, lenyap Lenyap. Iya. cuma Mati-matian kerja di sini, ya iya kan? Mati-matian kerja di sini, nggak dibawa, benar-benar. nggak bisa Jadi nyogok surga. ya, ya dan Iya kan? ya karena jadi yang Patricia tangkap juga di sini Kak Melisa tuh benar-benar kayak mereka mencari harta surgawi. Maksudnya mereka pelayanan itu ya gunanya untuk cari yang kekal itu, bukan yang Iya. cuma sementara. Iya. Dia orangnya nggak pernah lihat gini, Mak mereka enak ya punya ini. Nggak pernah, Hmm, hmm, ya. nggak pernah. Ih enak banget, mereka bisa sana sih. Nggak pernah. Dia anggap semua, udahlah, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Oh, Bukan berarti dia nggak ke mall ya. Kalau ke mall ya. juga sayangnya seminggu sebelum Melisa berpulang itu tante hapusin tuh foto-foto mereka
Tante suka fotoin mereka dari belakang, kiri kanan Melisa, Melita gitu, digandeng Om. Jadi papanya di tengah, digandeng tuh berdua tuh. Tante hapus, kan nggak tahu bakal begini. Iya, iya. Kemarin malah ada yang ngasih foto mereka waktu sekolah minggu. Lagi menari, lagi nyanyi. Ada yang ngasih ke Tante. Atau suatu saat Tante upload nanti. Waktu masih umur TK lah. TK. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang bertanya? Lagi yang mau bertanya, Evi yang mana sih? Ini Evi yang tulis buku itu Paskalis. Iya, iya Tante. Oh ya, dia di mana ya? Nggak buka Mungkin kamera. lagi, mungkin lagi di kantor mungkin. Oh, iya iya, iya iya. Udah setengah Iya. 6 sih. Iya. Udah hampir setengah 6. Ada Mungkin yang mau mau bertanya foto, lagi? mau foto dulu atau Mungkin ada mau yang mau tanya lagi? Tante, saya mau nanya. Tante di Jakarta Barat ya? Di Bekasi. Ini Oh, di siapa Bekasi. ini? Ya. Jende. Oh iya, oh Jenny. Di Bekasi. Oh, soalnya saya ada rencana ke Jakarta minggu depan. Oh iya. Kalau pengen ketemu, bisa kita ketemu di tengah di Kelapa Gading. Misalnya kalau ke Bekasi kejauhan. Kasihan kamunya. Iya, Jauh. baiklah. Mm-mm. Jakarta super macet. di mana-mana Tua di macet. jalan. Iya, super macet. Tua di jalan. Kasihan. Mungkin foto kali ya. Ada yang mau bertanya lagi? Iya, boleh mungkin yang lain open cam dulu. Mungkin sama ada salam tante dari yang nggak bisa join katanya. Ada beberapa yang nggak bisa join mendadak. Ada salam dari mereka juga. Oh ya, balik salam ya. Iya, oke nanti Siapa-siapa disampaikan. sampein ya, tolong sampein ya. Salam Iya, balik dari tante. Ada Sehat. ada salam dari Anggun Anggun Tante. Katanya salam sama Anggun. Mama Mel. Oh ya, Anggun kayaknya kemarin Selasa ada ya. Ada, Salam ikut balik dia. ya. Iya. Ini terakhir aku mau nanya. Sejauh ini belum ada lagu baru ya Tante. Belum. Tante coba menulis tapi belum sanggup, belum kuat. Waktu itu ada tante tulis lagu sebenarnya. Ada 4. Dan tante udah kasih ke Melita. Hanya saja belum berani bongkar-bongkar. Itu tante belum berani. Belum berani bongkar-bongkar. Jadi fokus di penyembuhan diri sendiri dulu. Fokus di situ dulu. Ya, Karena kasih Abang Tante. Ronald juga kan suka nulis. Abang Ronald juga kan, tahu kan? Ronald juga kan punya grup ya, grup lagu rohani kan? Iya, Pernah lihat nggak? iya. I Worship kan? Di WhatsApp. Iya. Dia juga banyak aransemen lagu itu kan. Waktu itu
Tante udah sempat kasih. Cuma untuk mereka juga untuk membuka, bahkan buku itu pun yang dari si Evi belum ada yang berani Oh, baca. Belum berani baca. Karena akan mengulang memori lagi, semula lagi. Jadi sedapatnya kalau kita podcast pun kita bilang, maaf ya kalau nangis nanti gitu. Langsung bilang, maaf ya nanti kalau nangis. Kita berusaha nggak nangis gitu. Kan tujuannya podcast biar orang tahu kami walaupun sesakit ini, tapi kami masih tetap mengucap syukur gitu. Tapi kalau nangis maaf ya gitu. Kan Tuhan juga nggak larang nangis kan. It's okay, Tante. Ya, it's okay. Tuhan Yesus juga pernah nangis kok waktu Lazarus meninggal. benar. Jadi nggak dosa. Selama nggak dosa nggak masalah. Yes. Gitu. Jadi kalaupun kami masih nangis dikira nggak tahu deh. Ada yang bilang harus ikhlas. Definisi ikhlas itu seperti apa sih gitu. Karena tante mikir gitu. Harus move on. Terus definisi move on itu seperti apa sih? Saya nggak tahu. Karena beberapa pendeta hamba Tuhan yang kami kenal, yang kami tahu, mereka cuma bilang, gak lama lagi kita ketemu Melisa Malita. Lihat semuanya tanda-tanda zaman. Gak ada yang bilang, ibu harus kuat, papa harus kuat, Rinaldo Ronan harus kuat. Enggak ada mereka yang bilang. Berjuang ya Bu, gak lama lagi kita ketemu Melisa Malita. Gitu. Lalu itu omongannya. Lihat tanda-tanda zaman. Semua udah makin digenapi kan, makin digenapi. Gitu. Sebentar lagi. Iya kan? Ya kan Patricia, sebentar lagi. Kemarin, ini cerita, Tante. Masih bisa, masih ada waktu? Boleh. Silakan. Masih. Hari, kita Zoom itu hari apa ya? Selasa ya? Iya, Selasa, Tante. Ya, siang kan? Malamnya siang. Tante ada fellowship juga. By Zoom. Karena kami dari Sabang sampai Merauke, mama-mama yang senasib, bahkan ada yang di Jerman, mama yang senasib. Jadi kami mungkin udah 160 lebih mama-mama yang senasib. Tuh. Jadi yang khotbah kebetulan menurut Tante sih tidak kebetulan. Untuk mencari pengkhotbah buat seperti kami ini agak susah memang. Orang yang belum pernah ngalamin itu tidak akan pernah mengerti bagaimana sakitnya. Nggak ngerti, nggak akan ngerti karena nggak bisa diceritakan gitu, nggak bisa diungkapkan. Bagaimana sih kita merindukan yang kita tahu nggak bakal ketemu di dunia ini, tapi masih rindu gitu. Ya, benar. Rindunya minta ampun, tapi padahal kita tahu kita nggak bakal ketemu di dunia ini. Kecuali kita pulang. Tapi masa kita memulangkan diri ke neraka dong? Malah yang ada nggak ketemu. Ya kan? Hamba Tuhan itu bilang, saya mau waktu itu tante sih diem-diem aja gitu. Karena segitu banyaknya orang kan pasti banyak pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Tuh, tante hamba Tuhan itu bilang, saya mau menyapa dong Mama Melisa Melita di sini ada. Tadi saya lihat gitu. Tante disapa, bilang, Melisa Melita sekarang lagi nyanyi di surga. Mereka bukan penyanyi tapi penyembah. Mereka lagi menyembah di surga. Lagi mempersiapkan segala sesuatu. Jadi surga itu lagi sibuk. Karena nggak lama lagi kita pulang. Mereka akan menyambut kita. Di situ Tante senang.
semakin cepat rasanya semakin enak gitu. Bertemu Tuhan Yesus, bertemu Melisa Melita gitu. Kan enak kan bertemu Tuhan Yesus? Benar. Gak mikirin masa depan, Benar. gak mikirin apa-apa. Apa yang kita mau ada di sana sama Tuhan Yesus. Enak Benar. dong. Dia bilang kayak gitu. Itu menjadi kekuatan bagi tante. Dan masih banyak lagi kesaksiannya gitu. Tapi intinya itu. Itu menjadi kekuatan bagi tante. Itu tante bagikan biar kita juga, kalian-kalian juga yang masih muda. Godaan untuk anak muda itu banyak banget kan. Benar. Banyak banget. Banyak. Targetnya si iblis itu untuk anak muda. Sangat kuat dia untuk menargetkan anak muda. Bagaimana biar anak muda ini terhilang. Dia masuk dengan secara logika yang masuk akal. Yang kalian pikir itu nggak dosa. Enggak kok, enggak. Nggak berbuat macam-macam gitu. Tapi si iblis berusaha menjauhkan kalian dari Tuhan. Itu targetnya begitu. Makanya tante selalu nasihatin mereka. Jangan pernah terlena. Semua kita tinggalkan. Semua. Tidak ada yang bisa dibawa apa. Kakak dedek bawa apa? Gak bawa apa-apa. Cuma baju yang di badan. Itu pun karena kita kasih. Kalau mau dibungkus aja, dia nggak tahu apa-apa. Iya kan? Iya, iya. Jadi Melisa Melita itu juga benar. Seakan-akan kalau menurut tante seakan-akan apakah dia tahu mau pulang secepat itu? Itu pertanyaan. Karena setidak pedulinya dia dengan hal-hal dunia gitu. Dia masih tetap nge-mall. Masih tetap. Tapi ada papa mama, ada bang Ado, bang Ona. Pokoknya harus ada. Di antara kami berempat harus ada yang nemenin mereka. Kalau cuma mereka nggak pernah. Masih ada lagi? Atau ada tanya yang lain? Jangan takut-takut menanyakan. Nang udah boleh bertanya lagi. Iya, tanyalah. Aku juga nang udah katanya kalau nang udah nggak mau menjauh atau kayak mana nggak apa-apa yang ya nang udah yang pengen aku tanya gitu nang udah eh, kalau nang udah bisa menggambarkan Kak Melisa dan Kak Melita dalam satu kata yang masih hidup sampai sekarang dalam diri Nang Uda itu apa dan kenapa? Baru pertanyaan kedua Nang Uda, apa pesan Nang Uda untuk anak-anak muda dan terlebih untuk yang Zoom sekarang yang mencintai karya dan kisah Kak Melisa dan Kak Melita agar kami dan yang menyuka itu bisa hidup dengan semangat yang sama. Untuk anak muda sekarang yang ikut Zoom apalagi ya maksudnya ya. Ya Nang Uda. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Itu aja sih. Percaya Tuhan akan perlengkapi. Tuhan akan perlengkapi. Yang penting mau kasih hati untuk Tuhan. Mau. Apa yang kamu punya, kamu bisa nyanyi, lakukan. Kamu bisa nyapu gereja, lakukan. Kamu bisa terima tamu, lakukan. Kamu bisa memanggil orang di jalanan, apa namanya, punya sesuatu hal yang bisa kamu bagikan, menceritakan kebaikan Tuhan, lakukan. Itu semua melayani kok.
Lakukan semuanya. Kamu punya HP kan? Ada sosial media. Posting tuh ayat. Tapi jangan cuma diposting, dilakukan juga. Lakukan. Tuh anak muda. Baca firman. Iblis itu akan masuk kalau dia ada celah. Dia menunggu. Dia pengen semuanya kita ke neraka biar banyak temennya. Jadi dia kerja keras. Itu. Apa yang kamu bisa lakukan, lakukan. Di dunia ini kan kita harus bekerja. Karena Alkitab juga berkata, orang yang tidak bekerja, jangan dikasih makan. Orang yang malas bekerja, jangan dikasih makan. Belajarlah kepada semut yang mengumpulkan makanannya di musim panas. Itu. Jadi kita harus bekerja. Apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa Tuhan lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Itu. Gak harus kerja yang keren-keren. Semuanya. Yang penting gak dosa. Yes, benar. Yang penting ada jangan gengsi. Semuanya bisa. Tuh, untuk anak muda cari Tuhan sungguh-sungguh. Untuk semuanya Tuhan perlengkapi. Kalau apa cita-cita kalian, serahkan semua ke Tuhan, doakan. Kalaupun nggak terjadi, ya udahlah, biarlah itu urusan Tuhan lah. Kalau anak muda nggak berpikir kayak gitu, terlalu sakit yang kami rasakan. Tapi terkadang anak muda udah berpikir, udahlah, udah kedaulatannya Tuhan, ya udahlah, mau diapain? Emang suka-sukanya Tuhan kok. Tuhan suruh pulang, pulang. Kalau Tuhan mau sembuhkan mereka, pasti sembuh kok. Udah tak kami bawa ke sana sini. Tapi Tuhan suruh pulang, pulang. Bahkan satu langkah ke depan pun kita nggak tahu nanti apa yang akan terjadi, kan? Pokoknya lakukan apa yang kamu bisa lakukan hari ini. Nah, udah. Kalau buat Melisa Melita, karena mungkin mamanya ya. Nanti orang bilang, ih mamanya, ya anaknya pasti dipuji-puji lah anaknya gitu. Orang kan akan bilang kayak gitu kan. Ya. Tapi anak itu ngangenin. Ngangenin. Iya. Di mana dia ada pasti rame. Masuk ke kamar, kamar rame. Gak bisa lihat kita sedih. Gak bisa. Dia pokoknya bikin segala cara biar lucu, biar rame. Tuh, ngangenin orangnya. Kalau dia lihat kita kayak sedih gitu, ada aja caranya. Apalagi Melisa. Nggak bisa. Orang dia sangat percaya semuanya itu atas kendali Tuhan. Jadi baik susah maupun senang, semua kendali Tuhan. Jadi dia nggak pikirin, udah serahin ke Tuhan, bukan urusan saya, urusan Tuhan gitu. Itu Melisa. Melita pun ikut jadinya. Dia kan ngekor. Ya udahlah, lagian manusia bisa apa sih? Semua atas kendali Tuhan. Cita-cita saya cuma pengen jadi role model. Gitu. Jadi ngangenin kalau ke opungnya pun, opungnya nggak boleh dia lihat susah. Kalau opungnya di sawah, ditemuin di sawah, dipaksa ayo pulang. Dedek mau nyanyi, kakak mau joget-joget, ayo opung harus lihat. Kayak gitu. Tapi mungkin sifat orang nggak sama ya. Iya. Tapi memang mereka berdua ngangenin.
luar biasa. Kalau mau dilihat rumah kami, sekarang sepinya minta ampun. Bukan seperti kata orang kayak kuburan ya. Nah, Tante bukan nih, pas kali. Kata orang kan kayak kuburan. Bukan kayak kuburan. Sepi. Kami di rumah tapi diem. Saling menyembuhkan diri masing-masing. Tuh, kayak kuburan itu kan sepi kan, padahal banyak di situ kan. Tuh, kayak gitu. Sepi. Karena hati kami sepi. Karena secepat itu langsung hilang satu. Secepat itu hilang dua. Berkurang satu, berkurang dua. Tapi kalau sebaliknya Tante pikir suatu saat juga akan berpisah satu dan akan kumpul kembali di sorga. Itu menjadi kekuatan bagi Tante. Karena memang di sini cuma numpang kok. Ya. Iya kan? Gak ada yang dibawa pulang. Kalau kalian misalnya lihat teman seperti apa, ada yang hidupnya mewah, ada yang hidupnya kekurangan, ada yang hidupnya santai-santai, ada hidupnya kerja keras. Percaya semua akan kita tinggalkan. Nikmatin aja, nikmatin positif ya, nikmatin positif. Melita itu ada minder, karena dia minder, pengen nebeng kakak terus. Tapi kalau Melisa enggak, dia memang ekstrovert banget. Cuma satu prinsipnya dia, yang penting saya nggak bikin salah. Cuma itu, yang penting saya nggak bikin salah. Yang penting kakak nggak bikin salah. Kakak nggak mau ini, kakak nggak malu. Oh enggak, kan kakak nggak bikin salah. Ya, ya. Jadi terjawab Diva. Dia pergi. Kayaknya udah Benar-benar mungkin. terjawab, Tante. Tadi sempat komen, soalnya di kolom komen katanya terima kasih sudah menjawab. Oh ya, Tante nggak baca. Oh ya, ada ya. Iya, ada. Oh, semoga Makasih ya, terjawab. Nam. Iya, iya, Nang ya. Mungkin mau foto sekali ya. Oh iya, boleh. Yuk, yang belum on cam, Diva, Kak Lawrence, terus yang lainnya mungkin yang bisa. Kita foto dulu bentar aja kok. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Thank you banget Tante buat waktunya. Ya, Tuhan berkati ya. Terima Sehat banyak terus Tante. kalian ya. Ya, Sehat-sehat semuanya ya. Iya. iya Tante. Asnang udah Oke, lagi Tante. Ya, Heboh banget ya. Gimana, Diva? Udah. makasih ya. Tuhan berkati. Tuhan Tuhan Yesus berkati, memberkati. Memberkati juga, Tante. Semangat selalu dan Semangat, Buat Tante. kalian selalu. buat kita sampai Ya, ketemu di semua. Yes, amin. Iya. Terima kasih banyak Isinya Tante atas waktunya. Tuhan berkati.